Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan acara praktikum yaitu biologi, termasuk biologi dasar. Untuk acara pertama yaitu pengenalan mikroskop, berikut nanti bagaimana pembuatan preparat segar. Kita mulai aja langsung, bahwa dalam praktikum biologi terutama mikroskop itu penting sekali ya, terutama untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa nampak dengan mata. Itu harus kita menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop itu banyak sekali macamnya ya. Di sini kita memakai mikroskop elektrik karena sumber cahaya itu dari listrik. Kemudian memakai dua lensa okuler, maka dinamakan mikroskop binokuler. Kalau yang lensanya okuler ini satu dinamakan lensa monokuler. Nah, baiklah, kita kenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari mikroskop ini. Berikut fungsinya. Yang pertama adalah bahwa mikroskop ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala ini, kemudian ini adalah tiang atau leher ya. Kemudian bagian bawah ini adalah statik atau kaki. Itu bagian-bagian dari mikroskop. Nah, seterusnya kita kenalkan bagian-bagiannya dari atas ya. Yang pertama ini adalah lensa okuler. Ya, jadi lensa okuler ini ada dua, maka disebut binokuler. Di sini lensa okuler fungsinya untuk memperbesar gambar atau irisan atau sediaan yang akan kita buat nanti, akan kita lihat, kita amati. Nah, pada mikroskop ini perbesaran untuk lensa okuler yaitu 10 kali ya, 10 kali, dua-duanya 10 kali. Nah, kemudian di bawahnya yang hitam ini ya, ini adalah lensa prisma. Fungsinya apa? Prisma itu untuk membelokkan gambar, karena gambar ada di sini nanti, terus diteruskan ke atas baru dibelokkan ke sini. Jadi sini ada prisma segitiga yang fungsinya untuk membelokkan gambar. Yang berikutnya adalah yang bulat ini. Nah, bulat ini seperti piringan. Seperti piringan ini dinamakan revolver. Fungsinya apa revolver? Untuk memegang lensa objektif. Ya, untuk memegang di lensa objektif ini ada di sini kebetulan ada 4 lensa objektif, ini dipegang oleh revolver dengan cara disekrup, ini dimasukkan gitu, disekrup. Di bawahnya lagi yaitu lensa objektif. Kalau di atas tadi okuler, di bawah ini adalah objektif. Lensa objektif di sini ada 4 macam ya. Jadi dimulai dari perbesaran 4 kali, kemudian ada 10 kali, kemudian ada 40 kali, dan ada 100 kali. Jadi kalau kita memakai yang 10 kali, maka perbesarannya berapa? 10 kali di atas tadi okuler, yaitu 10, berarti 100 kali. Tapi kalau nanti kita tidak pakai yang 10, katakanlah memakai yang 40 kali, maka 40 dikalikan yang di atas okulernya 10, berarti 400 kali, begitu seterusnya ya. Ini fungsi lensa objektif, yaitu untuk perbesaran gambar. Di bawahnya lagi di sini ada meja benda yang berwarna hitam, kotak ini meja benda. Ini fungsinya untuk meletakkan objek gelas. Jadi objek gelas itu ini, nanti untuk ini untuk meletakkan irisannya, kemudian ini kita letakkan di meja benda, nanti begitu ya. Di meja benda, kemudian nanti kita masukkan, terus dijepit dengan penjepit ini. Nah, gitu. Ya. Jadi meja benda fungsinya untuk meletakkan gelas benda atau objek gelas. Di gelas benda, di meja benda atau meja preparat ini ada penjepit ini tadi. Ya, ini bentuknya macam-macam, dalam keadaan ini agak lurus, ada yang seperti celurit ya, melengkung gitu. Fungsinya apa? Untuk menjepit ini objek gelas atau gelas benda. Jadi begitu dimasukkan ke meja ini, objek gelas ini kemudian dijepit dengan penjepit. Nah, kemudian selain di meja benda ada penjepit, kemudian juga ada ini sekrup ya. Nah, ini. Nah, jadi ini bisa dianukan ya. Kemudian bisa dicopot, bisa enggak. Kemudian di sini ada angka ya.
Angka itu untuk menentukan koordinat ya. Jadi nanti preparat misalkan gambarnya ketemu, itu koordinatnya berapa. Ya, misalkan di koordinat sini 180, di sini berapa, sehingga nanti nyarinya itu tepat, nggak nyari kemana-mana lama sekali. Oke, nah kemudian di bawahnya lagi, di sini ada apa? Skrup, yaitu skrup lembut dan skrup kasar gitu ya, atau ya disebut mikro dan makrometer. Jadi kalau ini saya gerakkan, dia bisa maju mundur untuk mengepaskan tadi benda yang kita letakkan di objek gelas tadi. Ya, nah, misalkan ini terlalu tepi Pak, ini kurang ke sana. Nah, karena nanti lensanya di sini ya. Nah, di sini itu harus kita paskan dengan irisannya tadi. Oh, ini berarti ke sini bendanya ada di situ. Oh, kurang mundur, kita mundurkan ke sini. Nah, jadi fungsinya untuk mengepaskan ya, mengepaskan posisi irisan tadi yang akan kita lihat dengan lensa objektif. Jadi bisa maju, mundur, bisa kiri, kanan. Ini fungsi dari skrup, makro, dan mikro. Nah, kemudian di sini sebelah belakang ini juga ada dua skrup lagi. Ini skrup kasar, bisa naik turun nampak ya. Karena dia kalau digoyangkan, digerakkan itu bergeraknya milimeter. Tapi di bawahnya yang kecil ini, nah sini ada kecil, itu kalau digerakkan tidak nampak karena ini skalanya mikron. Ya, ingat 1 mili itu ada 1000 mikron, sehingga tidak nampak, padahal ini bergerak sebetulnya. Nah, fungsinya apa nanti? Untuk mengepaskan fokus. Ya, jadi fokus dari irisan di sini tadi yang kita iris, misalkan itu irisan dari wortel atau irisan dari apa benda-benda lainnya, daun dan lain-lainnya, itu supaya nanti bisa terlihat jelas, itu harus fokusnya tepat, jarak antara lensa ini dengan kacanya ini, objek gasnya harus tepat. Maka ini bisa kita turunkan, bisa kita naikkan untuk mengepaskan antara lensa objektif dengan gelas objek atau gelas benda ini, supaya fokusnya jaraknya itu tepat. Kalau nggak tepat nggak nampak. Nah, itu kita bisa, kalau misalkan panjang begini, kita bisa pakai ini supaya cepat. Nah, biasanya kita pakai, habiskan dulu, setelah habis nanti turunkan pelan-pelan gitu. Oh, kurang sedikit, baru diputar skrup yang halus, itu sedikit sekali. Oke ya, jadi skrup kasar, skrup halus fungsinya untuk memfokuskan antara lensa objektif dengan irisan yang akan kita lihat, jaringannya atau selnya. Oke, jadi di bawahnya lagi yaitu ini ada skrup juga ya. Ini skrup untuk fungsinya untuk menaik turunkan lensa kondensor. Di sini ada lensa kondensor di bawah ini. Nah, ini lensa kondensor. Ini bisa untuk mengepaskan, memfokuskan sinar. Ya, nah, naik turun dia supaya sinarnya nanti menyatu, tidak tersebar. Ini lensa kondensor, jadi sini berupa lensa. Nah, kemudian di lensa kondensor itu ada namanya tangkai diafragma. Ini adalah tangkai diafragma yang kecil ini, seperti lidi ini. Ini fungsinya apa? Untuk membuka dan menutup cahaya. Jadi kalau ini ditutup, walaupun listriknya sudah dinyalakan, tetap gelap. Ya, nah ini harus dibuka penuh dulu. Nah, sehingga sinar masuk semua. Kalau terlalu terang itu juga irisan itu tidak jelas. Kamu gerakkan ke sini, tutup sedikit, nanti listriknya akan redup dan itu gambar akan lebih jelas. Oke ya, jadi di dalam lensa kondensor itu ada tangkai diafragma. Ini fungsinya untuk membuka dan menutup dari lubang di sini, mengatur sinar masuk ke dalam irisan di atas. Oke, nah berikutnya di bawah lagi ini ada cahaya ya, ada sumber cahaya itu berupa lampu. Jadi kalau kita mau mulai maka saklar ini harus kita hidupkan. Nah ini saklar ini kita hidupkan. Nah lampu di sini akan hidup. Nah baru kita mulai pengamatan dari mikroskop itu. Nah kemudian juga di sini kamu lihat di tepi ini. Selain tadi saklar nih ya, untuk hidup mati sinar untuk menyinari irisan, di sini ada yang seperti piring juga. Ini untuk meredupkan dan menguatkan cahaya. Jadi ada dua sistem untuk menguatkan cahaya, yaitu satu dengan ini saklar bulat ini ya, bundar, dengan tangkai diafragma tadi. Itu semuanya untuk mengatur cahaya.
karena pengaturan cahaya itu penting sekali ya. Kalau terlalu terang maka transparan tidak nampak, harus diredupkan. Kalau terlalu gelap juga tidak nampak. Maka keterampilan mengatur sinar ini penting sekali di dalam proses operasional mikroskop. Oke. Nah, kemudian saya rasa untuk mikroskop itu saja sudah cukup. Nanti kita praktekkan untuk mengamatinya. Sekian untuk acara yang pertama, yaitu pengenalan bagian-bagian dari mikroskop. Terima kasih. Oke, baiklah, untuk acara kedua kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat preparat segar, tetapi bahannya dari tumbuhan, karena kalau hewan tidak bisa dibuat preparat segar ya, kecuali kalau di MSP itu sisik, itu bisa sisik ikan, tapi yang berupa daging-dagingan tidak bisa dibuat preparat segar, ya harus diproses dengan cara memakai teknik mikroteknik ya. Nah, sekarang saya kenalkan dulu bagaimana membuat preparat segar mulai dari peralatannya. Yang pertama, peralatan pertama di sini yang penting sekali adalah ini ya. Ini adalah objek gelas. Objek gelas ini ukurannya macam-macam ya. Ini yang ukuran biasa, medium, ada yang lebih panjang lagi, ada yang lebih kecil lagi. Nah, ini fungsinya untuk meletakkan irisan nanti ya. Apa yang kita iris, misalkan wortel nanti kita iris tipis, kemudian kita letakkan di sini. Nah, pasangannya yaitu cover glass. Jadi kalau ini tadi namanya objek gelas ya, atau gelas benda. Kalau penutupnya ini nanti, ini disebut cover glass atau deck glass atau gelas penutup. Jadi nanti akan ditutupkan ke sini, irisannya akan ditutup di sini. Ya, di objek gelas ini. Itu yang paling utama ya. Jadi satu objek gelas meletakkan, ini untuk menutup. Yang berikutnya setelah kita tutupkan, nanti mesti kita beri air. Jadi namanya preparat segar itu mediumnya adalah air. Ini adalah air biasa. Ya, ini air biasa. Nah, kemudian ini adalah alkohol. Fungsinya apa? Untuk membersihkan gelas benda ini. Jadi ini sebelum dipakai, karena ini kerap dipegang tangan itu adalah lemak, maka bisa jadi nanti bisa tergelincir. Maka harus kita gosok dengan alkohol supaya kacanya bersih, tidak ada lemaknya. Tuh, jadi ini air, ini alkohol. Kemudian yang paling penting juga adalah pisau silet. Pisau silet ini adalah pisau silet yang baru. Tidak boleh pisau silet yang sudah dipakai atau lama, karena harus tajam sekali. Karena apa? Prinsipnya membuat preparat segar pada tumbuhan ini adalah harus tipis, tidak besar, volumenya tidak besar, luasannya tidak besar, cukup 2 mili atau 3 mili, tetapi tipis yang penting. Maka biasanya harus latihan dulu, untuk mengiris tipis itu tidak mudah. Nah, kemudian berikutnya untuk mengiris, kemudian ini jarum preparat. Jarum preparat ini fungsinya nanti untuk mengatur di sini ya. Jadi kalau sudah ada irisan di sini kita atur. Oh, ini kurang ke kiri, kurang ke kanan. Oh, ini melipat. Harus kita buka itu pakai jarum, jangan pakai tangan gitu ya, jangan. Jadi pakai jarum preparat ini. Kemudian juga dilengkapi dengan pinset. Jangan bilang penjepit, ini adalah pinset ya. Pinset ini untuk mengambil benda-benda kecil tadi yang kita iris tadi ya, misalkan wortel dan lain-lainnya, nanti kita ngambilnya pakai pinset ini, kita letakkan di sini, kemudian baru kita tutup nanti ya dengan gelas penutup ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya tidak pentingnya juga ini pisau. Ini fungsinya apa? Ya untuk mengecilkan ukuran aja. Misalkan ini wortel tidak harus penuh melingkar, enggak, seperempatnya, luasnya seperempat ini saya bisa. Ini bagi dua, ini buat itu bisa. Ya, jadi cukup kecil aja. Oke, jadi saya rasa udah semua. Mungkin ada lagi tisu ini ya, tisu. Biasa tisu itu untuk tadi setelah dilap dengan alkohol, itu kita lap dengan tisu sehingga bersih. Ya, tidak berlemak. Kemudian juga tisu bisa dipakai nanti kalau airnya meluber dari penutup, gelas penutup tadi ya, itu kita serap memakai tisu ini. Jadi tidak kita goyak-goyak, tidak, nanti ya lepas dia, ditempelkan dia, nanti airnya akan terserap. Kemudian ini adalah cawan petri. Ini cawan petri. Ini fungsinya hanya meletakkan. Jadi misalkan kita mengiris wortel, nanti irisan tipis dari wortel atau daun untuk melihat stomata ya. Nah, itu kita letakkan sini dulu. Jangan diletakkan di mana-mana, kabur nanti karena dia tipis. Nah, kita letakkan sini, mungkin kita ngiris itu sekitar 10, paling tidak itu 5.
Dari 5 atau 6 atau 10 itu kita ambil nanti 3 aja, yang paling tipis. Kalau kita hanya ngiris 1 tebal nggak jadi, maka harus dibongkar lagi, itu udah makan waktu. Jadi saya ajari untuk membuat preparat yang betul, kemudian tepat, tidak banyak mengulur waktu atau tidak banyak gagalnya. Oke, jadi ini hanya untuk meletakkan irisan aja. Oke, saya rasa itu peralatan tadi. Ya, sekarang kita mulai cara membuatnya. Misalkan kita mau melihat pigmen karotenoid. Jadi wortel ini berwarna orange karena ada pigmen yang namanya karotenoid, ya, yang berwarna jingga. Ini akan kita melihat zat warna ini, pigmen ini seperti apa sebetulnya. Nah, ini yang penting kita iris dulu wortel ini, jangan terlalu itu ya besar. Kemudian setelah itu kita iris lagi karena kita perlunya kecil aja. Kita iris lagi, terus kira-kira hanya segini aja. Nah, segini udah cukup. Ya. Nah, tapi bagaimana ngirisnya Pak? Diiris melintang. Untuk preparat wortel, untuk melihat pigmen karotenoid, itu yang kita pakai adalah bagian tepi, ya, dari atau dikatakan bagian epidermis dari umbi wortel, yaitu yang berwarna jingga ini. Jangan yang kuning. Kalau yang kuning tidak ada, yang jingga ini di tepi ini. Ini kita iris tipis, itu kan? Nah, kita iris tipis, misalkan begitu. Udah cukup ini kebesaran. Nah, setelah itu kamu buat seperti ini 5 biji. Ya, letakkan di sini. Kan di sini dulu. Di cawan petri itu misalkan tadi sini ya. Nah, berjumlah 5 gitu. Ya. Nah, ini 1 mungkin tambah lagi. Ini tipis, yang penting itu tipis. Tidak besar. Nah, ini misalkan ini kecil sekali. Nah, misalkan sini ada 5, kita pilih 1 yang tertipis, kita taruh di ini, di objek gelas, gitu ya. Letakkan di objek gelas. Oke, sudah cukup. Kemudian kita tetesi dengan air. Cukup 2 tetes saja. Dah, kalau kebanyakan luber ya. Baru kita tutup. Nah, penutupan ini harus diperhatikan. Kalau kamu salah mesti gagal. Jadi yang pertama, objek gelas ini kamu letakkan nempel di gelas ini menempel di objek gelas, kemudian ditarik sampai kena air. Nah, sampai bagian yang bawah itu kena air, kemudian ini kira-kira sudutnya 45 derajat gitu ya. Nah, kita tahan dengan jarum. Nah, kemudian ini kan sudah nempel, ini akan lari, dia akan udah kena air itu. Bagian ujungnya sini. Terus kita pelan-pelan kita turunkan. Nah, ini karena tebal ya, jadi jangan ganjal. Kalau tipis enggak. Nah, gitu. Nah, ini sudah bisa, udah jadi. Tapi ingat tadi, kalau irisannya tebal, maka dia akan mengganjal gelas penutupnya. Cover gelasnya itu akan terganjal, sehingga dia buka. Ya, enggak kena air, nanti cepat kering itu. Tapi kalau irisannya tipis, dia akan kena air semua ini. Ya. Nah, setelah begini, berarti preparat segar kita sudah jadi. Tinggal diamati. Paham ya? Nah, oke, jadi itu preparat pertama. Kemudian berikutnya kita buat lagi untuk preparat kedua, misalkan ini pakai umbi kentang ya. Pakai umbi kentang. Ini yang kita ambil airnya, jadi tidak semuanya harus diiris. Ini kentangnya sudah kita ambil dari sini ya, kita potong kecil ini. Nah, kemudian ini kita cocok dengan jarum. Oke. Nah, dengan jarum begini airnya itu akan keluar karena apa, ini selnya kita hancurkan dengan jarum ini. Setelah selnya hancur, sel yang berisi pati atau amilum itu akan keluar. Nah, ini sudah ada. Nah, untuk bisa keluar ini kita gabung dengan air. Ini sini kita tetesi air dulu, 1-2 tetes. Kemudian ini kita tempelkan dengan airnya tadi. Jadi air kentang nanti akan bercampur dengan air aquades. Tuh, gitu. Pokoknya tempelkan aja. Dah. Jangan nggak percaya, ini sudah banyak sekali. Ya, sudah banyak sekali. Baru kita tutup seperti tadi ya, pakai gelas penutup. Caranya juga jangan salah. Kalau ini salah, ini kacau karena besarnya gelembung udara, besarnya amilumnya, patinya dengan itu sama. Jadi harus hati-hati. Sama seperti tadi, bagian bawah kita tempelkan dulu sampai kena air. Nah, gitu. Kalau sudah itu kita tahan pakai jarum.
kemudian kita turunkan pelan-pelan. Nah, dah tinggal diperiksa. Nah, ini fungsinya apa? Kita mengamati ini untuk melihat benda-benda mati di dalam sel tumbuhan yang berupa butir amilum. Ya, butir pati. Nah, ini bisa untuk mengidentifikasi butir pati itu tidak semuanya sama bentuknya. Di kentang ini ada pati kan, di jagung ada pati, di padi ada pati, itu bentuknya beda semua. Sehingga bisa kita mendeteksi apakah misalkan tepung itu campuran atau tidak, itu bisa sekali dengan mikroskopis ini. Oh, ini bilang tepung gandum, ternyata dicampur dengan singkong, ketahuan di sini. Ya, ini kita melihat bagaimana butir-butir pati atau amilum. Kalau pada bawang tadi, ini tadi ya, ini belum saya jelaskan. Bawang tadi untuk melihat nukleus tadi ya. Bawang itu untuk melihat nukleus atau inti yang terdapat pada tanaman. Karena diwakili oleh selaput, umbi, lapis, bawang merah. Itu ya. Nah, kalau yang ini tadi wortel ya, wortel. Wortel itu melihat pigmen tadi ya, melihat pigmen yang berwarna jingga yaitu karotenoid. Nah, berikutnya adalah bawang ya, bawang merah. Nah, pada bawang merah ini lain lagi. Ini yang kita ambil adalah selaput umbi bawang merah. Ini bawang merah kita ambil ya, kita bagi 4 gitu. Kemudian kita ambil bagian dalamnya. Nah, ini jadi jangan yang luar, yang dalam, selaput bagian dalam. Ini sama, nanti ya letakkan dulu di objek gelas. Jadi kita siapkan objek gelas. Kemudian ingat kalau bawang itu tidak diiris seperti pada wortel tadi untuk melihat karotenoid, juga tidak seperti kentang hanya dicucuk diambil airnya. Ini dibeset ya. Jadi caranya dijepit, gitu. Nah, kemudian dibeset. Nah, ini akan ada selaput tipis sekali. Nah, ini. Ini ya. Ini adalah selaput. Nah, kamu letakkan di sini. Ini betul-betul satu lapis gitu ya. Nah, gitu. Kamu atur dulu. Diatur. Tuh. Nah, tapi ingat, ini nanti kalau ada yang tebal itu diiris ya, supaya tidak ganjal gelas penutup. Lalu tetesi air. Oke, tetesi air. Kemudian ditutup seperti tadi sama. Cara menutupnya jangan ngawur nih ya, sudah kita ajari dari sekarang. Itu bisa dipakai seterusnya. Kalau ngawur mesti banyak gagalnya, tidak akan jadi preparat itu ya. Sama seperti tadi, ini di bagian bawah kita tempelkan dengan airnya, kemudian kita bantu dengan jarum, terus kita tutupkan pelan-pelan. Ini mesti ganjel kan, tebal ya. Nah, tapi sini enggak, yang tipis enggak. Nah, ini yang tebal agak ganjel tapi enggak apa-apa, nanti yang diamati yang sini. Nah, itu. Nah, ini sudah jadi preparat segar untuk melihat inti atau nukleus itu pada bawang. Jadi ya, kalau pada wortel untuk melihat pigmen karotenoid yang menyebabkan wortel berwarna jingga. Kemudian ini yang pertama kentang untuk melihat butir amilum atau butir pati yang merupakan benda mati dalam sel ya. Kalau pigmen itu benda hidup dalam sel, kemudian inti juga benda hidup di dalam sel. Nah, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan pada hari ini di dalam proses pembuatan preparat. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Diamati dalam mikroskop, gitu kan? Nah, saya rasa langsung aja ya kita amati di mikroskop. Jadi setelah preparatnya jadi, ini misalkan tadi ya, kentang ini tadi, jadi maka kita letakkan di meja benda. Kita letakkan di meja benda, tuh. Nah, ininya penjepitnya kita buka. Setelah itu kita tutup, seret, dah ya. Nah, kalau sudah begini, kita kira-kira bahwa ini karena ada di sini ya. Nah, karena ini bendanya ada di sini, maka ini kita paskan kira-kira dengan lensanya ini. Jadi ini bisa kita geser ke kanan dulu. Nah, supaya pas ini, bendanya di sini. Nah, gitu, ini juga kurang mundur sedikit. Nah, sekarang udah kira-kira pas itu bendanya di situ dengan lensanya ini. Nah, kalau sudah begini, maka ini kita hidupkan ya. Jadi misalkan mati, kita hidupkan saklarnya, lampunya. Nah, hidup. Nah, kemudian kita naikkan ini lensa kondensor sampai habis supaya kuat. Ya, sampai habis, naik ke atas. Nah, kemudian kita mulai tadi ya, ini dari selalu kita ngamati selalu dengan perbesaran 10. Ingat itu, cari lensanya yang 10. Ini pas ya. Nah, nanti ini ada tandanya berbunyi dia, klik gitu. Nah, udah klik gitu berarti dia pas tuh lensa itu. Dengan lubang di atasnya ya. Nah, baru skrup yang
kasar itu kita naikkan penuh.